Benteng Tembesi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang penting di Jambi, khususnya di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Lokasi benteng ini berjarak sekitar 11 km dari tempat tinggal saya, dengan waktu tempuh kurang lebih 18 menit. Benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang penjajahan Belanda di tanah Jambi dan memiliki peran strategis dalam upaya kolonial untuk mengendalikan wilayah tersebut. Nama saya Muhammad Cik Amin. Sini saya sebagai Ketua RW Kelurahan di sini, kami Ketua RW 01. Namanya masalah pembangunan peninggalan Jambi zaman dulu. Benteng itu bersama polisi yang dekat Tugu Bambu itu, penjara itu peninggalan zaman dulu. Benteng Tembesi dibangun oleh kolonial Belanda di akhir abad ke-19 sebagai bagian dari usaha mereka untuk memperkuat kekuasaan di wilayah Jambi. Pembangunan benteng ini difokuskan di daerah Tembesi, salah satu wilayah yang penting karena berdekatan dengan jalur perdagangan sungai dan pemukiman lokal. Pada awalnya, benteng ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan perkantoran bagi pejabat dan militer Belanda. Selain itu, benteng Tembesi juga berfungsi sebagai pos pertahanan. Tentara Belanda menggunakan benteng ini untuk mengawasi dan melindungi wilayahnya dari ancaman musuh, baik dari penduduk lokal yang memberontak maupun dari kekuatan asing lainnya. Yang membedakan benteng Tembesi dari benteng-benteng kolonial lainnya adalah material bangunannya. Sementara sebagian besar benteng kolonial dibuat dari batu bata atau batu alam, benteng Tembesi dibangun dengan menggunakan kayu-kayu keras khas wilayah Batanghari, seperti kayu tembesu dan kayu bulian. Meski demikian, bahan kayu ini juga menjadi tantangan dalam hal pelestarian, karena kayu lebih rentan terhadap kerusakan oleh alam dibandingkan dengan batu. Seiring berjalannya waktu, struktur kayu benteng Tembesi banyak mengalami kerusakan, namun bentuk bangunan utamanya masih bisa dikenali hingga saat ini. Di sekitar benteng Tembesi, terdapat 2 makam keramat yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan orang Belanda atau tentara Belanda pada masa kolonial. Karena di dalam benteng itu ada 2 keramat. Kalau seandainya zaman Belanda, Bapak yakin itu orang Belanda nak ngubur kita Islam itu baik macam itu. Sedangkan istilah katanya ada sumur untuk pembuangan tempat jenazah. Kalau dia dibunuh orang Belanda itu kan dibuang ke dalam sumur itu. Nah, sumur itu kan masih ada. Nah itu dulu berarti sebelum ditemu Belanda, mungkin itu kami ngomongnya kerajaan. Cuma kerajaan itu kita tidak tahu apakah kerajaan Sriwijaya atau kerajaan apa. Karena pernah terbukti yang nyedot emas itu, peti itu peti kata kan? Iya. Peti apa tuh? Pernah dapat mahkota kalau bini raja itu mahkota namanya ini ya. Nah, itu pernah dapat di benteng di dalam sungai itu. Karena sedot itu. Cuma sayang orang tuh kemudian butuh duit dijual. Akhirnya kan masuk dulu jangan dijual ya. Karena kita nak tahu sejarahnya kan. Itu dijual. Nah, itulah jadi memperkuat kita sebetulnya benteng itu mungkin dulu sebelum ditubuh oleh Belanda mungkin itu kerajaan. Setelah mungkin kerajaan berpindah, mungkin Belanda masuk, ditengok lokasinya bagus, nah dibangunlah mungkin benteng. Meskipun identitas pasti mereka tidak tercatat secara rinci, masyarakat setempat tetap menghormati lokasi ini sebagai tempat dari sejarah kawasan. Makam-makam ini biasanya ditandai dengan batu nisan sederhana dan menjaga nuansa tradisional yang menegaskan nilai historis dari benteng Tembesi dan sekitarnya. Yang menarik, sebagian bangunan bekas penjara kolonial ini sekarang sudah berubah fungsi. Dulu tempat menahan para pejuang, kini beberapa ruangannya
justru dijadikan tempat tinggal oleh warga sekitar. Tinggal masyarakat di sini. Ya. Karena kalau ditunggu oleh masyarakat itu ada juga istilah kata kita jamin terpelihara, nah terjaga kan. Kalau tinggal, nah itu contohnya tempat kita tuh kantor yang dibikin dulu kantor LPM itu habis pintunya, dindingnya diambil orang. Nah, jadi dengan ditunggu masyarakat tuh ada ininya dikit, ada jaminannya kan untuk keselamatan dia. Tuh. Di balik tembok kayu yang sudah lapuk, masih terlihat sisa-sisa struktur lama, ventilasi kecil, bekas jeruji, dan bentuk bangunannya yang khas. Tapi di tengah semua itu, kehidupan baru tumbuh. Ada suara anak-anak, ada perabotan sederhana, ada aktivitas sehari-hari yang membuat bangunan ini terasa hidup kembali. Di Pasar Muara Tembesi, berdiri Tugu Bambu Runcing, simbol perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah. Tugu ini menandai pusat keramaian dan dikelilingi bangunan tua peninggalan Belanda di kawasan Kota Tua Muara Tembesi. Ada satu bangunan peninggalan kolonial Belanda. Bangunan ini disebut Rumah Singgah Bung Hatta karena difungsikan sebagai tempat peristirahatan saat Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta, berkunjung ke Muara Tembesi dalam rangka penyerahan kedaulatan setelah Perang Kemerdekaan Indonesia. Dan juga dulunya digunakan sebagai tempat singgah pejabat yang datang ke Muara Tembesi. Dulunya Opas tuh yang ini, yang ada Tugu Bambu. Dulu Pak Muhammad Hatta menyerahkan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia itu di situ. Jadi diwakili oleh Pak Abu Jani waktu itu, apa pangkatnya itu, apa letnan, apa mayor, Bapak lupa kan? Nah, perwakilan dari Provinsi Jambi itu Jambi adalah Pak Abu Jani itu dengan dia di sini. Menyerahkan kedaulatan bahwasanya Indonesia ini sudah merdeka. Secara bentuk, rumahnya mengikuti arsitektur kolonial sederhana, dinding kayu, struktur yang memanjang, dan area depan yang dulunya berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Kini, kondisi rumah singgah ini sudah tidak terawat. Sebagian kayunya mulai lapuk, beberapa bagian bangunan sudah rusak, dan hanya menyisakan kerangka serta bentuk dasarnya saja. Meski begitu, bangunan ini tetap menjadi bukti bahwa kawasan Tembesi pernah menjadi pusat aktivitas penting pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. Kalau untuk yang lain peninggalan Belanda ini tidak ada kita sini, cuma itu benteng, asrama itu udah lanjut kan, habis di papannya jadi orang semua. Orang kita sini kan Pak, kita payah anak ngomong kan, karena kalian bersejarah macam itu ya, kalau bisa sama-sama lah pelihara lah ya, supaya kita tahu anak-anak penerus apa generasi muda yang akan datang kan, tahu dia ini peninggalan ini masih ada, jangan sampai dihancurkan. Ini kan dihancurkan, dibikin taman. Dibikin taman tuh baru hancur taman ini. Kita tidak bisa ngomong anak-anak itu kan tidak bisa diatasi. Sangat disayangi. Sedangkan itu kan pernah diduduki oleh Muhammad Hatta. Bukan orang kecil-kecil mengatakan wakil presiden tinggal di tempat itu. Bayangkan, itu ditalak sampai hancur macam itu, sayang. Begitulah sekilas kisah yang tersimpan di Benteng Tembesi dan sekitarnya. Kawasan Kota Tua Muara Tembesi bukan sekedar deretan bangunan tua. Di sini, Tugu Bambu Runcing berdiri sebagai simbol perjuangan rakyat Jambi. Sementara Rumah Singgah Bung Hatta dan penjara kolonial Belanda menjadi saksi bisu sejarah pemerintahan dan perlawanan pada masa kolonial. Di sekitar Benteng Tembesi dan dua makam keramat tentara Belanda menambah lapisan sejarah yang tetap dihormati masyarakat setempat. Meski banyak bangunan kini mulai lapuk, sebagian bahkan sudah difungsikan warga, setiap sudut menyimpan cerita,
tentang perjuangan, keberanian, dan kehidupan yang terus berjalan. Kota tua Muara Tembesi mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita menghargai dan menjaga jejak-jejak itu, sehingga generasi sekarang dan yang akan datang tetap bisa merasakan nilai dan maknanya.